Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polisi terus menyelidiki kematian Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa asal Medan yang tewas di kamar kos. SCTV meraih penghargaan Lembaga Penyiaran SSJ terbaik dalam Anugerah Penyiaran Bali 2023. Ribuan warga mengikuti ruatan sapu leger di wilayah Sesetan Denpasar. Jalannya masuk, jalan aja. Polresta Denpasar hingga kini terus menyelidiki kematian Aldi Sahilatua Nababan berusia 23 tahun, mahasiswa yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Polisi belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun sejauh ini, Polresta Denpasar sudah memeriksa 6 orang saksi dan barang bukti. Pemilik rumah kos Nyoman Risup Artana mengatakan, ia terakhir kali berkomunikasi dengan korban sepekan sebelum jasadnya ditemukan tergantung di kusen kamar. Menurut saksi, Aldi selama ini dikenal pendiam dan tidak pernah menerima teman atau tamu di kamar kosnya. Aldi ini di sini udah ya kurang lebih 1,5 tahun. Dia itu kan mahasiswa pelajar, dia itu mahasiswa Elizabeth. Dia itu tinggalnya ya di sini, kosnya di sini karena dia kan training sekolah. Orangnya memang baik orangnya baik, ramah, tapi dia pendiam. Terakhir saya lihat, waktu itu kan saya keadaan sakit. Kalau saya lihat Aldinya itu tanggal 12. Kalau saya yang melihat tanggal 12. 12 November ya? November. Artinya beberapa hari sebelum ditemukan itu Pak, kira-kira? Berapa hari ya? Itu kan tanggal 18. Hampir 1 minggu ya? Mungkin kan karena itu udah Aldinya tuh akhir-akhir ini jarang di luar ya. Selalu di dalam kamar. Kalau selama hari itu pernah nggak Pak dengar ribut-ribut atau apa di sini? Tidak ada. Tidak ada Pak. Saya sini tuh udah ada, saya dengar ribut-ribut. Memang pada tanggal beberapa hari yang lalu sudah dilakukan otopsi dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara di Sumatera Utara. Tapi dari hasil olah TKP kemarin diduga bunuh diri ya, karena ada tali lilit di leher ya? Dari hasil olah TKP kami, memang di sana pintu dan ruangan memang dalam keadaan terkunci. Dari hasil penyelidikan awal memang belum kami ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun nanti semuanya nanti kami akan kombinasikan dulu dengan hasil pemeriksaan daripada otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Medan, baru nanti bisa kami simpulkan. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tewas dengan tubuh tergantung di kusen kamar kosnya di kawasan Bypass Ngurah Rai Benoa, Kuta Selatan. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban yang sudah membusuk karena kamar terkunci rapat. Keluarga mencurigai Aldi tewas dibunuh karena di kamar kosnya ditemukan banyak darah dan diduga alat kelaminnya rusak. Namun pihak keluarga sempat menolak dilakukan autopsi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kantor Bea Cukai Denpasar Kamis pekan lalu memusnahkan sekitar 6 juta batang rokok ilegal karena beredar tanpa pita cukai alias tidak membayar pajak. Selain rokok, Bea Cukai juga memusnahkan miras ilegal. Barang terlarang ini disita sejak awal tahun hingga Juni 2023. Ini menunjukkan masih banyak pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari penjualan barang ilegal, khususnya rokok dan minuman beralkohol tanpa membayar pajak ke negara. Untuk menekan kasus peredaran barang ilegal ini, Bea Cukai Denpasar harus bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait. Upaya-upaya yang secara ilegal yang dilakukan oleh
dalam tanda kutip oknum masyarakat tertentu yang ingin mencari keuntungan yang besar. Karena kita tahu bahwa barang kena cukai itu adalah barang-barang yang dibatasi atau peredarannya itu diawasi, tidak sembarangan. Oleh karena itu terhadap barang-barang itu dikenakan cukai. Dengan nilai cukai yang cukup tinggi, tentu saja ini akan sebagian dari oknum masyarakat ini mencoba untuk membuat yang ilegal, karena dengan begitu dia akan mengulangi nilai-nilai harganya, sehingga tentu saja ini akan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi orang-orang yang melakukan tindakan ilegal ini. Akibat peredaran barang ilegal ini, negara kehilangan pemasukan dari pajak sebesar 5,5 miliar rupiah. Pemusnahan ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pihak tertentu agar membayar pajak sesuai undang-undang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Jembrana Kamis pekan lalu menetapkan 2 orang menjadi tersangka karena terlibat dalam kasus perjudian online. Mereka menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap jaringan perjudian online yang saat ini marak di Bali. Kedua tersangka masing-masing berinisial DD 22 tahun asal Jembrana dan AG 19 tahun asal Jawa Tengah ditangkap di Denpasar berdasarkan laporan warga yang melihat situs judi online yang dipromosikan kedua tersangka melalui akun di Instagram. Salah satu tersangka DD mengakui hanya suruhan dan mendapat imbalan sebesar Rp600.000 untuk satu situs judi online. Caranya dengan membuat story Instagram sebanyak 3 kali per hari selama 1 bulan. Modus operandinya, ya, tersangka ini mempromosikan situs judi online dengan akun Instagramnya, di mana akun milik tersangka dalam keadaan publik ataupun bisa dilihat oleh siapa saja, tidak private. Ya, kalau private itu kan biasanya itu dia harus kita meminta pertemanan dulu, baru boleh. Nah, tapi dia itu akunnya akun publik, sehingga siapapun bisa melihat. Ya, siapapun bisa melihat postingan tersebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita telepon genggam, kartu ATM, bukti screenshot story Instagram atas nama akun masing-masing tersangka, dan screenshot percakapan WA. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.